Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawanku semua. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman mengenai perbaikan televisi plasma Samsung yang kata pemiliknya televisi ini mengalami mati total. Bagi kawan-kawanku semua yang belum subscribe dulu channel ini, nyalakan loncengnya serta komen agar saya lebih bersemangat dalam berbagi pengalaman seputar perbaikan alat-alat elektronik. Mungkin kawan-kawan sekalian merasa perlu untuk tahu nomor seri televisi ini, jadi kita lihat dulu. Ini adalah nomor seri televisinya, Samsung Plasma PS43F 4000. Saya coba nyalakan dulu televisinya ini, apakah benar mati total. Ya, ini sudah saya colokkan. Kemudian kita lihat memang benar bahwa televisi ini tidak ada gejala hidup. Lampu indikatornya pun mati ataupun tidak nyala sama sekali. Karena televisinya ini mati total, nantinya yang akan saya cek lebih dulu adalah pada bagian PSO atau power supply-nya. Apakah power supply-nya ini normal atau tidak. Kalaupun normal, berarti bagian yang menyebabkan televisi ini mati total bisa pada Y-main-nya, bisa pada Z-main-nya, dan lain sebagainya. Saya buka dulu, tutup televisinya. Setelah semua baut dilepaskan, kita buka dengan perlahan. Seperti yang kita lihat, bagian-bagian pada TV plasma ini lebih banyak atau lebih kompleks daripada televisi jenis LED ataupun LCD. Yang ini adalah Y-main-nya. Kemudian yang ini adalah mainboard-nya, dan yang ini adalah power supply-nya. Ya, ini bentuk Y-main-nya yang seperti ini. Ini untuk blok Y-main menyatu dengan buffer, karena ada seri yang lain itu terpisah menjadi dua bagian. PSO-nya dilepaskan dengan melepaskan baut-bautnya. Yang ini adalah ground panel. Jadi untuk melepaskan ground panel ini dilakukan dengan hati-hati karena mudah sobek. Setelah semuanya dilepaskan, saya akan mencek lebih lanjut power supply televisinya ini. Untuk bagian Z-main-nya menyatu dengan power supply-nya. Karena ada juga untuk Samsung Plasma ini power supply dan Z-main-nya itu terpisah. Artinya masing-masing pada papan PCB yang berbeda.
Setelah saya amati, ternyata televisi ini banyak mengalami solderan yang sudah lepas dan agak sedikit korosi. Jadi kita solder ulang dulu pada bagian-bagian yang sudah agak retak ataupun sudah agak korosi. Bersihkan dulu bagian-bagian yang akan disolder dari karat-karat. Ini agak berkarat sudah sebagian pada kaki-kaki komponennya. Setelah dibersihkan baru kita solder. Ini sepertinya solderannya banyak yang sudah lepas. Kita solder ulang dulu. Jadi ternyata pada PSO nya ini banyak terdapat kaki-kaki komponen yang soldernya itu sudah retak-retak. Kemudian saya cek lagi pada bagian atasnya. Saya biasanya untuk jumper-jumper kawatnya ini mengalami korosi juga. Nah, coba lihat yang ini. Nah, ini terlihat karat dan jumpernya ini hampir putus. Jadi jumper-jumperannya saya ganti juga ini. Kita sedot dulu untuk solderannya, sedot sampai habis ya, supaya nanti jalur-jalurnya itu tidak rusak. Jumperannya sudah saya lepas, kemudian diganti dengan jumperan yang baru. Bersihkan dulu pada bekas kaki solderannya agar solderan melekat dengan kuat. Kembali saya cek lagi kaki-kaki komponennya dan saya solder ulang. Yang masih terlihat solderannya sudah retak. Setelah semua solderan yang retak sudah disolder ulang dan komponen-komponen sudah dicek, dimana tidak ditemukan ada komponen yang mengalami kerusakan. Sekarang kita coba untuk menghidupkan power supply ini. Pada saat dihidupkan itu yang keluar tegangannya cuma tegangan standby atau tegangan PS on nya. Tegangan standby itu berkisar sekitar 4 volt.
Jadi untuk tegangan yang lainnya itu belum hadir karena itu perlu jumperan yang lain dulu. Misalnya untuk tegangan VA nya, tegangan VS, tegangan 15 volt, 5 volt itu belum keluar. Nanti kita lakukan dengan secara bertahap. Kita cek dulu tegangan standby nya. Ya, untuk power supply nya kita coba hidupkan dulu. Ya, ini sudah saya hidupkan. Kita ukur tegangan PS on. Nah, di sini sudah hadir terbaca 4,2 volt. Setelah tegangan PS on ini sudah keluar, kita hidupkan untuk mengetahui tegangan 5 volt dan 15 voltnya apakah sudah hadir atau belum. Dengan ground, coba kita jumper dulu. Kemudian kita jumper lagi PS on yang 4,2 volt tadi ke ground. PS on kita jumper ke ground, nanti akan keluar tegangan 15 volt dan 5 voltnya. Ini saya jumper dulu. Saya solder. Sekarang kita coba hidupkan lagi PSU nya. Ya, ini tegangan 15 volt sudah hadir. Tegangan 5 voltnya juga sudah hadir. Berarti power supply ini sudah bisa bekerja untuk mengeluarkan tegangan PS on, tegangan 15 volt dan 5 volt. Itu tegangan. Kemudian untuk tegangan VA dan VS nya ini belum keluar. Caranya kita harus melakukan penjumperan lagi, yaitu kita jumper VS on V ke B5 volt. Nanti akan keluar tegangan VA dan VS nya. Sudah saya jumper dengan kabel VS on dengan B5 volt. Untuk tegangan VA dan PS nya itu besarnya bisa dilihat pada televisinya di belakang panel. Sekarang kita ukur tegangan VA sekitar 60 atau 58. Nah, ini sudah keluar. Kemudian tegangan VS ya sudah hadir semua. Berarti power supply nya ini sudah normal. Nanti kita coba untuk kita pasang ke televisinya apakah hanya pada power supply nya ini masalahnya atau ada pada masalah lain. Power supply sudah dipasang pada televisinya, kemudian pasang kembali soket-soketnya, dan jangan sampai lupa itu memasang kabel ground panel. Kita hidupkan, semoga masalahnya hanya ada pada power supply nya saja. Ya, ini lampu pada mainboardnya sudah nyala dan backlightnya terlihat sudah nyala juga. Coba kita lihat tampilannya. Nah, kawan-kawan, ternyata televisinya sudah bisa hidup. Jadi pada kasus yang ini kerusakan hanya ada pada power supply-nya. Biasanya kalau TV plasma ini lampu indikatornya itu bisa nyala cuma tidak bisa hidup, itu kerusakan bukan pada power supply-nya tetapi pada blok Yemen-nya. Nah, blok Yemen mengalami kerusakan pada MOSFET dan IGBT-nya sehingga
televisi tidak bisa hidup. Baiklah kawan-kawan, seperti itulah pengalaman saya memperbaiki televisi plasma Samsung, yang mana kerusakannya itu adalah mati total. Dan sampai jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih.